Yerusalem, salah satu kota paling dihormati dan diperebutkan di dunia, memiliki sejarah yang membentang selama ribuan tahun. Sebagai kota penting dari Yudaisme, Kristen, dan Islam, signifikansi Yerusalem menjadikannya pusat dari berbagai perjuangan kekuasaan. Selama sejarah panjangnya, berbagai kekaisaran dan kerajaan telah mengklaim kota ini, masing-masing memberikan warisan yang kaya dan beragam. Namun pernahkah kamu bertanya-tanya pihak mana yang paling lama menguasai kota Yerusalem? Asal-usul Yerusalem dapat ditelusuri sampai tahun 4000 SM, dengan bukti arkeologis yang menunjukkan sudah adanya tanda-tanda pemukiman sejak saat itu. Bermula dari sebuah pemukiman kecil, kota ini berkembang menjadi besar selama periode Kanaan, di permulaan zaman perunggu sekitar 2000 SM. Sejarah awal kota ini erat kaitannya dengan peradaban Mesir kuno, beserta berbagai penguasa lokal dan kepala suku yang menguasai wilayah tersebut. Kedatangan bangsa Israel menandai periode transformasi awal dalam sejarah Yerusalem. Menurut catatan Alkitab, Raja Daud merebut kota ini dari orang Yebus sekitar tahun 1000 SM, lalu menjadikannya ibu kota kerajaan Israel. Setelah Raja Daud meninggal, putranya Raja Salomo meningkatkan status Yerusalem dengan membangun Bait Suci pertama, sebuah pusat peribadatan monumental bagi bangsa Yahudi. Pada periode ini, Yerusalem dikenal sebagai pusat keagamaan dan politik dunia. Kekuasaan Israel atas Yerusalem berakhir pada tahun 586 SM, ketika Raja Babilonia Nebukadnezar II menaklukkan kota ini, menghancurkan Bait Suci pertama, dan mengasingkan kaum elit Yahudi ke Babilonia. Peristiwa yang dikenal sebagai pengasingan Babilonia ini, merupakan titik balik penting dalam sejarah bangsa Yahudi. Dominasi Yerusalem Kekaisaran Babilonia relatif singkat. Pada tahun 539 SM, Raja Persia Cyrus Agung mengalahkan bangsa Babilonia dan menggabungkan wilayah mereka ke dalam Kekaisaran Persia yang luas. Cyrus mengeluarkan dekrit yang memungkinkan bangsa Yahudi yang terasing kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Suci mereka. Pembangunan Bait Suci kedua, yang selesai sekitar tahun 516 SM, menandai awal periode Bait Suci kedua, masa pembaruan agama dan budaya yang signifikan bagi komunitas Yahudi di Yerusalem. Kekuasaan Persia atas Yerusalem berlangsung hingga tahun 332 SM, ketika penaklukan Alexander Agung membawa kota ini di bawah kendali Helenistik. Setelah kematian Alexander, kerajaannya terpecah, dan Yerusalem berada di bawah kekuasaan Ptolemeus dari Mesir dan kemudian Seleukus dari Suriah. Periode Helenistik ditandai oleh pengaruh budaya dan agama yang signifikan, yang menyebabkan interaksi yang kompleks antara tradisi Yunani dan Yahudi. Pengenaan praktik Helenistik oleh penguasa Seleukus Antiochus IV Epiphanes memicu pemberontakan Makabe pada tahun 167 SM, sebuah pemberontakan yang berhasil memulihkan otonomi Yahudi di Yerusalem. Dinasti Hasmonean, yang didirikan oleh Makabe, menguasai Yerusalem hingga Jenderal Romawi Pompei menaklukkan kota ini pada tahun 63 SM, mengintegrasikannya ke dalam Republik Romawi. Kekuasaan Romawi menandai periode transformasi dan gejolak yang signifikan di Yerusalem. Awalnya, Romawi mengizinkan tingkat otonomi di bawah dinasti Herodes, dengan Herodes Agung melakukan proyek pembangunan besar-besaran, termasuk perluasan Bait Suci kedua. Namun, ketegangan antara penduduk Yahudi dan otoritas Romawi akhirnya meletus menjadi konflik terbuka. Perang Yahudi Romawi pertama berujung pada pengepungan dan penghancuran Yerusalem oleh Romawi pada tahun 70 Masehi, termasuk Bait Suci kedua. Peristiwa yang menghancurkan ini merupakan momen penting dalam sejarah Yahudi, yang menyebabkan penyebaran bangsa Yahudi dan transformasi Yerusalem menjadi kota provinsi Romawi. Pada tahun 130 Masehi, Kaisar Romawi Hadrian berusaha membangun kembali Yerusalem sebagai kota Romawi bernama Aelia Capitolina, mendirikan kuil-kuil pagan di atas reruntuhan situs suci Yahudi. Tindakan ini memicu pemberontakan Bar Kokhba, yakni pemberontakan Yahudi terakhir yang ditumpas dengan brutal. Setelah peristiwa itu, Yerusalem tetap berada di bawah kendali Romawi, dan sebagian besar populasi Yahudi mulai diusir dari dalam kota. Konversi Kaisar Romawi Konstantinus ke Kristen pada tahun 312 Masehi, menandai awal era Bizantium. Yerusalem menjadi pusat penting ziarah Kristen, dengan pembangunan struktur-struktur keagamaan yang signifikan, termasuk gereja makam suci, yang dibangun di situs yang diakini sebagai tempat penyaliban dan kebangkitan Yesus. Periode Bizantium, yang berlangsung hingga invasi Persia Sasaniah pada tahun 614 Masehi, menyaksikan Yerusalem berkembang sebagai kota Kristen. Setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi,
Kekhalifahan Rashidin, yang dipimpin oleh para khalifah yang pertama, mulai melakukan ekspansi besar-besaran di luar Jazirah Arab. Khalifah Umar bin Khattab adalah tokoh kunci dalam ekspansi ini. Pada tahun 636 Masehi, pasukan Muslim yang dipimpin oleh Abu Ubaidah ibn al-Jarrah mulai mengepung Yerusalem. Pengepungan ini berlangsung selama beberapa bulan. Kota Yerusalem pada saat itu dipertahankan oleh garnisun Bizantium yang kuat. Setelah beberapa bulan pengepungan, Patriark Sopronius, pemimpin Kristen di Yerusalem, menyadari bahwa kota tersebut tidak akan bisa bertahan lama. Ia kemudian memilih untuk bernegosiasi dengan para pengepung. Sopronius meminta agar kota tersebut hanya diserahkan kepada Khalifah Umar bin Khattab secara langsung, sebagai bentuk penghormatan dan untuk memastikan perlindungan terhadap penduduk kota. Mendengar permintaan tersebut, Umar bin Khattab memutuskan untuk datang sendiri ke Yerusalem. Kisah kedatangan Umar ini diceritakan dalam berbagai sumber sejarah Islam sebagai sebuah peristiwa yang penuh kebijaksanaan dan kerendahan hati. Umar melakukan perjalanan dari Madinah ke Yerusalem dengan ditemani oleh seorang pelayan dan seekor unta yang ditunggangi bergantian. Saat tiba di Yerusalem, Umar disambut oleh Sopronius dan penduduk kota dengan penuh rasa hormat. Penyerahan kunci kota Yerusalem dilakukan dalam sebuah upacara yang sederhana namun bermakna. Umar menerima kunci kota dengan penuh kerendahan hati, menegaskan bahwa penaklukan ini bukanlah untuk penghancuran, melainkan untuk perdamaian dan perlindungan bagi semua penduduk Yerusalem. Setelah penyerahan, Umar membuat perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Aelia. Perjanjian ini menjamin keamanan penduduk Yerusalem, serta kebebasan beragama bagi umat Kristen dan Yahudi. Salah satu tindakan pertama yang dilakukan oleh pemerintahan Islam adalah pembangunan Dome of the Rock oleh Khalifah Abdul Malik pada tahun 691 Masehi. Struktur ini dibangun di atas lokasi yang diakini sebagai tempat Nabi Muhammad naik ke langit ketujuh dalam peristiwa Isra Miraj. Selain Dome of the Rock, Masjid Al-Aqsa yang dibangun juga semakin memperkuat Yerusalem sebagai salah satu kota suci dalam Islam. Di bawah pemerintahan Muslim, Yerusalem menjadi kota yang multikultural dan multiagama, dengan umat Muslim, Kristen, dan Yahudi yang tinggal secara berdampingan. Pemerintahan Muslim juga memperbaiki infrastruktur kota dan memperkuat tembok-temboknya. Kekuasaan Islam atas Yerusalem sempat terputus karena adanya Perang Salib, yaitu serangkaian kampanye militer yang diprakarsai oleh orang-orang Kristen Eropa yang bernama Kesatria Salib untuk merebut kembali tanah suci mereka. Pada Perang Salib pertama, Yerusalem sekali lagi berpindah tangan pada tahun 1099 ke pihak Kesatria Salib yang dipimpin oleh Godfrey dari Bouillon. Sejak itu Yerusalem berubah menjadi pemerintahan Kristen sampai seorang pemimpin militer Muslim bernama Salahuddin berhasil merebut kembali Yerusalem dan mengembalikannya ke pemerintahan Islam pada tahun 1187 di bawah dinasti Ayyubiyah. Setelah dinasti Ayyubiyah, pihak yang selanjutnya menguasai Yerusalem adalah dinasti Mamluk. Mamluk adalah dinasti militer yang berasal dari budak-budak militer yang diangkat oleh penguasa Ayyubiyah di Mesir. Pada tahun 1250, Mamluk merebut kekuasaan di Mesir dan mendirikan Kesultanan Mamluk. Mereka dikenal sebagai pejuang yang tangguh dan berhasil menghalau serangan Mongol pada pertempuran Ain Jalut pada tahun 1260, serta mengakhiri kekuasaan Kesatria Salib di Timur Tengah dengan merebut benteng-benteng terakhir mereka. Yerusalem berada di bawah kekuasaan Mamluk dari sekitar tahun 1260 hingga 1517, hingga munculnya Kekaisaran Ottoman. Kesultanan Ottoman, yang didirikan pada akhir abad ke-13 di Anatolia, perlahan-lahan tumbuh menjadi kekuatan besar yang akhirnya berhasil menaklukkan banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Mamluk di bawah pimpinan Sultan Selim I. Pertempuran kunci yang mengakhiri kekuasaan Mamluk adalah pertempuran Marj Dabik yang berlangsung pada tahun 1516, dan pertempuran Raidania, yang berlangsung pada tahun 1517. Pada pertempuran Marj Dabik, pasukan Ottoman yang dipimpin oleh Sultan Selim I berhasil mengalahkan pasukan Mamluk sehingga membuka jalan menuju Mesir. Kemenangan ini diikuti oleh pertempuran Raidania dekat Kairo, yang menandai runtuhnya kekuasaan Mamluk dan aneksasi Mesir oleh Ottoman. Setelah kemenangan-kemenangan tersebut, wilayah Palestina termasuk Yerusalem jatuh ke tangan Ottoman tanpa perlawanan besar. Pada akhir 1517, Sultan Selim I memasuki Yerusalem, dan kota ini secara resmi menjadi bagian dari Kekaisaran Ottoman. Periode Ottoman ditandai oleh toleransi agama antar umat Yahudi, Kristen, dan Muslim yang hidup berdampingan dalam kota ini. Meskipun tetap menjadi kota kecil dalam Kekaisaran Ottoman, populasi dan infrastruktur Yerusalem terus berkembang selama periode ini.
Era Ottoman meninggalkan warisan yang bertahan lama pada lanskap arsitektur dan budaya Yerusalem, dengan banyak bangunan dan struktur bersejarah yang berasal dari periode ini. Pada awal Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Ottoman bergabung dengan kekuatan sentral, yang termasuk Jerman dan Austria-Hongaria, melawan kekuatan sekutu yang dipimpin oleh Inggris, Prancis, dan Rusia. Wilayah Timur Tengah, yang sebagian besar berada di bawah kekuasaan Ottoman, menjadi salah satu medan pertempuran penting dalam konflik ini. Kampanye militer di Sinai dan Palestina adalah bagian dari upaya sekutu untuk melemahkan kekuasaan Ottoman di wilayah tersebut dan mengamankan jalur penting, seperti terusan Suez. Inggris, melalui pasukan ekspedisi Mesir memulai serangkaian operasi militer untuk merebut kendali atas wilayah-wilayah ini. Pada awalnya, pasukan Inggris mengalami kegagalan dalam 2 pertempuran di Gaza pada tahun 1917. Namun, dengan perombakan strategi dan perubahan kepemimpinan, pasukan Inggris di bawah komando Jenderal Edmund Allenby berhasil memenangkan pertempuran Beersheba pada akhir Oktober 1917 yang membuka jalan menuju Palestina Tengah. Setelah kemenangan di Beersheba, pasukan Inggris melanjutkan ofensif mereka ke utara, menuju Yerusalem. Pertempuran untuk Yerusalem berlangsung dari 17 November hingga 30 Desember 1917. Selama pertempuran ini, pasukan Inggris berhasil memaksa mundur pasukan Ottoman dari sekitar Yerusalem. Pada tanggal 9 Desember 1917, pasukan Ottoman, yang menyadari bahwa mereka tidak dapat mempertahankan kota dari serangan Inggris, memutuskan untuk mundur dari Yerusalem. Keesokan harinya, pada tanggal 10 Desember 1917, Wali Kota Yerusalem, Hussein al-Husani, menyerahkan kota tersebut kepada pasukan Inggris. Jenderal Edmund Allenby memasuki kota dengan berjalan kaki melalui gerbang Jaffa pada tanggal 11 Desember 1917, sebagai tanda penghormatan dan untuk menghindari simbolisme penaklukan yang mencolok. Setelah Perang Dunia Pertama, dengan runtuhnya Kekaisaran Ottoman, wilayah Palestina, termasuk Yerusalem, ditempatkan di bawah mandat Inggris berdasarkan keputusan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1922. Mandat ini memberikan Inggris kekuasaan administratif atas wilayah tersebut, yang berlangsung hingga pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Pada tahun 1948, negara Israel didirikan oleh orang-orang Yahudi yang sudah mulai menempati kota ini sekitar tahun 1850 dan terus berkembang sejak saat itu. Peristiwa inilah yang kemudian menjadi awal pemicu perang Arab-Israel yang konfliknya masih berkelanjutan sampai pada saat ini. Dari perhitungan tahun cerita-cerita di atas, Kerajaan Romawi Bizantium tercatat sebagai penguasa terlama kota Yerusalem selama 676 tahun, Kerajaan Yehuda menempati posisi kedua selama 414 tahun yang diikuti dengan Kerajaan Ottoman selama 401 tahun. Bila dihitung dari segi agama, Islam menguasai kota tersebut terlama dengan perhitungan 1285 tahun, agama Yahudi menempati posisi kedua selama 1199 tahun yang diikuti dengan agama Kristen selama 412 tahun. Namun sayangnya perkara untuk memutuskan siapa yang paling berhak menguasai Yerusalem tidak semudah menghitung tahun-tahun di atas. Saat ini Yerusalem berada di bawah kendali Israel yang menganggapnya sebagai ibu kota absolut. Hanya sedikit negara yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Amerika Serikat, di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017 dan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem pada Mei 2018. Namun, sebagian besar negara lain masih mempertahankan kedutaan mereka di Tel Aviv. Di satu sisi, Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan negara Palestina yang merdeka. Sampai saat ini status kota Yerusalem tetap menjadi salah satu isu paling kontroversial dan kompleks dalam politik internasional.